gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Welcome to Inspiring by Rika. Saya sering kali share terkait dengan skripsi dan tips di dunia perkuliahan. Kali ini saya akan bahas materi tentang manajemen public relation dan kita akan kupas habis terkait dengan teori four step public relation. Yuk kita bahas sama-sama. Oke, sebelum kita mulai membahas apa sih itu four step public relation, saya mau bacakan dulu salah satu quotes dari Frank Jeffkins. Ia bilang kalau public relations consists of all forms of plain communication outwards and inwards between an organization and its public for the purpose of achieving specific objective concerning mutual understanding. Nah, jadi dia katakan di sini bahwa dalam public relation gitu ya, kita penting untuk membentuk komunikasi yang terencana, baik itu keluar ataupun ke dalam. Dan di antara itu gitu ya, kita harus menempatkan tujuan untuk mencapai tujuan yang objektif dan membuat keuntungan bagi kedua belah pihak. Jadi dalam proses perencanaan public relation ini, selain kita harus bikin programnya itu benar-benar terencana, ini juga harus sustainable atau kita harapannya bukan sekedar dipakai untuk kali ini, tetapi bisa digunakan oleh program PR di tahun depan. Nah, di sini gitu ya, kita harus pahami dulu ketika mau membuat program public relation, artinya kita perlu mengetahui, oke, tugas PR itu apa aja sih? Sehingga ketika kita membuat program, kita akan membuat program yang sesuai dengan tugas-tugas public relation. Yang pertama, ada yang namanya media relation atau memiliki hubungan baik dengan media. Nah, di sini kalau misalnya kita mau bikin program PR yang berkaitan dengan hubungan media, kita bisa misalnya membuat press conference gitu ya, sehingga kita punya hubungan baik sama media. Lebih dari itu, misalnya kita mau mengatur gitu ya, media gathering. Jadi kita undang mereka untuk kemudian bisa menjadi partner kita, supaya kita juga bisa berkenalan jauh lebih intens dengan media. Yang kedua, ada yang namanya pemasaran melalui media sosial. Nah, pada tahap ini yang bisa kita lakukan adalah kita mulai menyusun gitu ya program-program supaya eksis di media sosial. Nah, PR bertanggung jawab untuk menentukan kira-kira citranya itu yang baik seperti apa ya di media sosial dan website. Kemudian yang ketiga, program tentang komunikasi internal. Ini juga bisa banget dilakukan. Misalnya kita mau bikin family gathering antar karyawan, jadi menguatkan hubungan antara stakeholder internal dan eksternal. Selain itu, dengan adanya komunikasi internal juga, kita bisa bikin produk-produk PR, misalnya ada tim yang menyusun buletin berita televisi ataupun pertemuan-pertemuan, sehingga setiap aktivitas itu terekam jejaknya oleh public relation dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan yang keempat, kita punya salah satu tugas PR yaitu memberikan hubungan yang harmonis dengan pihak pemerintah. Nah, ini kita juga biasa kenal dengan istilah government relation. Pada tahap ini gitu ya, sebenarnya tugas PR yang penting adalah kita tahu nih kebijakan-kebijakan apa yang dimiliki pemerintah. Kalau bisa kita juga punya program yang selaras sehingga program kita ini mudah mendapatkan ACC misalnya kalau mau pinjem tempat atau mau membuat campaign kalau selaras dengan pemerintah, maka kita mungkin akan dapat dukungan gitu ya, baik itu support maupun sponsor dan sebagai macam gitu ya. Lebih dari itu gitu ya, yang lain misalnya mau bikin program tentang komunitas-komunitas. Ini juga bagus ya. Jadi ketika kita mau bikin program, kita punya sasaran mitranya siapa nih? Misalnya mau bikin program corporate social responsibility. Nah, langsung aja deh kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait di desa tersebut sehingga program kita juga langsung bisa masuk dan diterima sampai ke akar-akarnya gitu. Lanjut, kita ada yang keenam, salah satu tugas public relation itu adalah memiliki hubungan baik dengan investor. Misalnya kita mau bikin acara meeting gitu ya, atau misalnya anniversary perusahaan itu bisa banget
kita memberikan ruang kepada investor tuh untuk datang. Nah, di situ kita bisa bercengkrama gitu ya dengan pihak-pihak internal dan eksternal. Dan juga dalam event ini, misalnya anniversary dari perusahaan, kita melaporkan gitu ya pencapaian-pencapaian perusahaan sehingga memiliki image yang baik di mata stakeholder, terutama di mata investor. Lanjut, yang ketujuh, kita bisa bikin program yang berkaitan dengan konsumen, misalnya bikin apa ya, event, promosi, tapi yang bentuknya soft selling. Nah, dengan acara-acara semacam ini, konsumen juga semakin memiliki ruang, misalnya mau kasih feedback ke kita, bisa mereka sampaikan langsung, atau misalnya kita siapkan kolam saran gitu ya, untuk masukan-masukan bagi perusahaan. Lanjut, ada misalnya program penulisan PR. Ada penelitian-penelitian yang bisa kita lakukan untuk mengetahui bagaimana sih opini publik tentang perusahaan kita. Ataupun membentuk penulisan PR, misalnya kita membuat gitu ya pidato, laporan tahunan, brosur, dan lain-lain. Yang ke-10, ada tugas terkait dengan PR khusus. Misalnya, kita termasuk dalam NGO gitu ya, bekerja sama dengan organisasi non-pemerintahan untuk mendapatkan stakeholder eksternal yang lebih banyak. Lebih dari itu gitu ya, tugas-tugas lainnya misalnya terkait dengan grafis, pengaturan website, acara spesial, dan penyuluhan, ini juga bisa jadi concern PR, misalnya kita mau bikin program. Nah, sekarang tinggal tentu ini, sebelum kita buat program, kira-kira dari sebegitu banyaknya tugas public relation, yang mana sih yang paling penting untuk dibuatkan acaranya atau programnya? Sehingga acara yang dibuat ini juga memiliki banyak manfaat bagi perusahaan. Oke, di sini saya mau kasih lihat gitu ya. Metode Circle Programming and Communication. Oke, kita masuk ke yang pertama. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya, di belakang saya ini ada target gitu ya. Apa yang harus dilakukan ketika membuat program PR? Yang pertama, memastikan bahwa citra, kepercayaan, realitas, manfaat, dan keterikatan itu tetap berjalan dengan baik ketika kita melangsungkan program tersebut. Nah, tahapannya apa aja sebelum kita mulai ke four step PR, kita harus tahu dulu nih circle-nya. Jadi mulai dari analisis, rumusan, menentukan publik, menentukan media, menyusun anggaran, membuat kegiatan sampai ke evaluasi. Nah, ini adalah keempat tahapan proses public relation menurut Catlett Center dan Broom. Dalam empat tahap ini, kita tahu yang pertama, kita perlu melakukan finding the fact and defining the problem. Dalam tahap ini, kita mulai melakukan riset, analisis, kira-kira mau ambil program apa. Nah, yang kedua, kita melakukan planning and programming. Setelah tahu nih, apa sih isu yang paling trending dari hasil riset opini publik dibuat dengan cara apa, maka kita tentukan, kalau gitu, kegiatannya apa ya, dan programnya apa. Pada proses planning and programming ini, yang terpenting adalah Anda melakukan perencanaan yang maksimal gitu ya, sebelum kita action di tahap ketiga. Nah, setelah implementasinya dilakukan, baru deh kita lakukan evaluation. Oke, keempat tahap ini akan kita bahas satu persatu secara mendalam. Yuk, saat menentukan gitu ya, tahapannya apa aja sih gitu ya. Kita harus kasih pertanyaan dulu nih. Kira-kira menentukan defining the problem, apa sih what's happening now? Apa sih yang lagi happening nih di sini gitu ya. Sehingga kita bisa tahu bikin strateginya dengan bertanya dulu sama diri kita sendiri. What should we do and say and why? Kenapa sih kita harus bikin program ini? Terus kita mau bilang apa nih lewat program ini? Baru diimplementasinya kita pertanyakan lagi. Oke. How and when do we do and say it? Gimana cara kita bakal bilang terkait dengan pesan yang tadi kita rumuskan. Baru how we did it di evaluating the program. Kita udah melakukan yang terbaik atau belum sih? Oke, masuk ke tahapan yang pertama. Finding the fact. Kira-kira menurut Anda ketika finding the fact,
Apa aja sih yang bisa kita lakukan? Oke, riset gitu ya. Kita menemukan opini publik dengan cara kita melakukan penelitian terlebih dahulu. Kita mengetahui bagaimana masyarakat luas berpersepsi positif kepada organisasi kita. Supaya kita tahu langkah selanjutnya apa nih programnya gitu ya. Misalnya, ketika opini publik eh, mulai membicarakan terkait dengan perusahaan kita, ih perusahaan ini keren gitu ya, bisa berdampak baik kepada masyarakat. Oke, oke, oke. Kita bikin program yuk supaya masyarakat semakin terbantu dengan program-program perusahaan. Contoh misalnya perusahaan kemudian melihat banyak kesulitan di masyarakat daerah dekat dengan perusahaan gitu ya. Akhirnya oke deh untuk membantu masyarakat isunya banyak yang kekurangan lowongan pekerjaan gitu ya. Atau misalnya masyarakat di sekitar ini mengeluhkan misalnya perlu ada bantuan sosial gitu. Jadi mereka merancang program CSR perusahaan berdasarkan riset. Jadi bukan tiba-tiba oke oke kita bikin bansos yuk enggak. Tapi ternyata masyarakat membutuhkan ini, membutuhkan itu. Oke deh kita lakukan CSR. Nah, ini berdasarkan hasil riset. Oh, ternyata 80% masyarakat menginginkan hal ini. Gitu. Lalu, gitu ya, kita setelah melakukan riset, kita juga observasi. Kalau begitu, kira-kira bantuan sosial seperti apa yang dibutuhkan? Apakah misalnya merekrut masyarakat sekitar ke dalam perusahaan, atau mungkin kita memberikan bantuan sosial berupa uang atau barang, makanan mungkin? Nah, ini harus dipertimbangkan baik-baik gitu ya. Ini ditentukan juga dengan apa sih yang diharapkan sama masyarakat terhadap perusahaan kita, supaya kita punya eh, program yang positif di mata mereka. Lanjut gitu ya, defining the problem. Kalau udah tahu isunya, kita breakdown lagi tuh. Oke, masyarakat ternyata tuh butuhnya lapangan pekerjaan dan juga bantuan sosial berupa uang misalnya. Jadi kita buat deh nama CSR, CSR-nya. Kira-kira CSR-nya ini namanya apa ya? Misalnya we care, hashtag we care to others gitu ya misalnya. Atau peduli, misalnya daerahnya namanya Surabaya, peduli Surabaya gitu ya. Nah di situ kita kemudian melihat gitu ya, masyarakat tuh tertarik gak sih sama program ini? Kita bisa banget kerjasama sama pihak sekitar, NGO sekitar gitu ya, untuk ikut terserta dalam program tersebut. Lanjut, jadi setelah itu gitu ya, ketika planning, kita tadi udah punya isunya adalah membantu masyarakat. Di planningnya kita buat solusinya tadi ya, mau membuka loker untuk masyarakat dalam program misalnya Peduli Surabaya, Peduli We Care apa gitu ya, misalnya nama-namanya dikasih singkatan yang lucu-lucu gitu ya. Terus kemudian bisa diingat sama masyarakat. Kalau bisa diposting langsung nih di media sosial, di tagar yang menarik, atau bisa jadi bikin challenge-nya. Misalnya, yuk bantu wilayah Surabaya. Contoh ya, ini mungkin ada daerah terpencil di Surabaya yang belum banyak diberikan bantuan, diberikan santunan atau beasiswa. Nah, perusahaan bisa banget memilih sesuai dengan tipe perusahaannya. Contoh, misalnya dia adalah perusahaan makanan, maka dia bisa banget tuh dalam program itu dia menghibahkan beberapa dus makanan yang sesuai dengan programnya. Jadi ketika difoto nanti kan akan kelihatan banget nih, oh bagus nih, logo perusahaannya kelihatan, terus banner acaranya kelihatan, reklamenya kelihatan. Itu bakal jadi satu kesatuan yang utuh. Nah, medianya ini kita sesuaikan dengan halayaknya. Kalau memang acaranya tadi misalnya Peduli Surabaya gitu ya, atau apa gitu ya. Nanti kita bakal bikin challenge-nya. Misalnya kita bikin viral di Reels atau di TikTok gitu ya. Peduli Surabaya, misalnya challenge-nya adalah yuk berbagi gitu atau apa. Nanti bisa dirancang semenarik mungkin. Nah, pada saat planning ini juga kalau bisa merumuskannya nggak satu perusahaan aja, tapi langsung bersama dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya dengan NGO dan eh, masyarakat daerah tersebut gitu. Nah, setelah itu gitu ya, baru kita bisa mulai semakin tahu kalau udah punya planningnya, programnya udah oke.
Langsung deh kita cari influencer atau brand ambassador yang sesuai dengan program yang mau kita lakukan tadi. Nah, di sini kita udah mulai bagi-bagi peran. Kira-kira PR ini berperan sebagai apa? Apakah ketua panitia, terus nanti anggotanya akankah ada divisi lain dari perusahaan tersebut atau dihandle semua sama PR? Nah, ini harus dipikirkan sejak awal. Begitu pula dengan anggarannya ya. Sebelum kita hari H akan action. Nah, ketika action ini di hari H berbagi gitu ya, misalnya konsep acaranya adalah anniversary perusahaan X. Nanti akan ada charity gitu ya, akan ada kegiatan berbagi tadi dengan masyarakat. Ada juga kegiatan peduli dengan masyarakat gitu ya. Nanti itu akan diumumkan dalam acara anniversary tersebut. Jadi satu paket yang seru gitu ya untuk menjelaskan wah perusahaan ini merayakan ulang tahun tidak dengan mewah-mewah misalnya tetapi berbagi kepada masyarakat sekitar. Jadi program CSR-nya dibuat seru. Nah, dalam acara anniversary itu misalnya bisa diawali dengan menampilkan karyawan-karyawan yang paling berprestasi, nominasinya siapa aja. Nah, ini akan sangat menguatkan gitu ya. Jadi actionnya itu sesuai dengan plan-nya dan mengkomunikasikannya juga dengan maksimal. Ada poin-poin yang bisa diberitakan dengan positif gitu ya. Tadi misalnya award di karyawan luar biasa, terus charity kepada masyarakat. Lalu keuntungan-keuntungan perusahaan itu juga ditampilkan gitu ya. Sehingga pada saat itu kita mendapatkan exposure yang luar biasa gitu ya dari media, dari pihak internal misalnya investor juga yang diundang. Nah, baru kita kemudian nanti akan ada evaluasi. Apakah program ini tuh worth it nggak sih gitu ya untuk dilakukan. Oke, itu tadi keempat tahap for step PR yang nantinya kita bisa bikin tangga kayak gini ya. Kita akan lihat impact-nya setelah evaluasi. Berapa sih kemudian yang merubah opininya dari yang, ih nggak suka nih sama perusahaan ini jadi suka. Dari yang masyarakat melihat secara sosial dan budaya tuh kayak, ah biasa aja nih perusahaan. Ternyata dia care banget sama sekitarnya. Maka dia bisa berperan untuk mendapatkan citra positif dari publik. Oke, teman-teman, itu tadi penjelasan saya terkait dengan four step PR Public Relations. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.